Kalau anak dulu tuh lebih kuat ya, lebih tough ya, ngadepin masalah. Kalau anak sekarang tuh kok kayaknya cengeng banget ya. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit pasang status gitu. Jadi tuh seolah-olah tuh yang sekarang ini generasi yang nggak tahan banting, anak muda yang nggak siap untuk ngadepin ujian hidup. Kenapa akhirnya mungkin terkesan Gen Z itu less effort banget gitu. Iya, less effort kan. Ya karena memang kami hidup di era serba teknologi gitu. Tapi bukannya kami nggak bisa effort, kami akan... Umi kan Bang, pernah baca konten. Pernah nonton lah konten di sosmed. Terus konten itu bilang gini, ini untuk pengusaha ya, kan relate tuh sama Umi Ambi. Hati-hati kalau punya karyawan Gen Z, katanya gitu Bang. Oh, kenapa tuh? Karena mereka orangnya bosenan. Oke. Jadi sebentar kerja biasanya udah keluar. Jadi kayak kutu loncat gitu Bang. Dia nggak Terus bisa ngabdi nggak lama tahan banting. Gitu. Oke. Nah, ditegur dikit bawaannya baper. Tuh. Terus nggak bisa dikasih tekanan kerja yang tinggi. Karena nanti alasannya gua kena mental. Gitu. Bener kah Bang kayak gitu Bang? Karena itu bukan konten pertama dan terakhir yang Umi tonton soal jeleknya ya si Gen Z itu. Tapi masalahnya sebelum itu juga banyak banget Bang. Mau itu ikut di training parenting atau apa gitu. Selalu dibandingkan si Gen Z ini dengan generasi-generasi sebelumnya. Kalau anak dulu tuh lebih kuat ya, lebih tough ya, ngadepin masalah. Kalau anak sekarang tuh kok kayaknya cengeng banget ya. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit pasang status gitu. Jadi tuh seolah-olah tuh yang sekarang ini generasi yang nggak tahan banting, anak muda yang nggak siap untuk ngadepin ujian hidup. Kalau Abang sebagai Gen Z, gimana tuh Bang? Ya, karena Abang belum berkecimpung di dunia ini ya, profesional, usaha gitu ya. Nah, jadi Abang ngambil contoh yang paling relate aja gitu. Sebenarnya karena kami Gen Z itu hidup di era teknologi, serba mudah semuanya, serba mudah, serba cepat, serba bisa, gitu. Serba gampang. Serba gampang. Serba instan. Nah itu, kayak Xiaomi. Ini pesan sponsor ya masuk ya? Enggak dong. Ya? Emang Abang juga suka makan itu kan? Adik juga suka. Nah, jadi Umi juga suka? Ya, memang. Kalau dulu masak Xiaomi harus ngadon sendiri. Nah, ya kan? Gitu ya, contoh paling gampang lah. Ini sekarang kita udah bisa makan cuanki instan. Atau misalnya kayak dulu misalnya Umi cerita, kalau misalnya Umi dulu mau bikin jurnal, Umi harus ke perpustakaan buka-buka buku. Iya, betul. Kalau sekarang Abang mau bikin esai nih, Abang tinggal ini aja lihat referensi AI. Ya kan, AI Google, Abang nggak perlu lagi buka buku-buku yang banyak terus nyari babnya, nyari kalimatnya. Iya. Itu kan contoh paling simpel ya. Gitu. Jadi mungkin itu juga jadi salah satu pengaruh gitu. Tapi karena Abang juga masih kurang pengalaman buat berinteraksi sama orang Gen Z dalam dunia profesional, jadi Abang juga nggak bisa ngasih gambaran lebih banyak gitu. Tapi kurang lebih gambarannya karena Gen Z itu ya hidup di zaman era serba mudah, serba cepat, serba bisa, serba instan, dan semuanya disediakan sama teknologi gitu. Akhirnya jadinya semua yang dia mau ada di depan mata. Iya gitu. Kalau effortnya jadi kurang. Kalau dulu katanya orang kalau misalnya mau naik ojek, nah itu harus ke pangkalan. Betul. Sekarang ojeknya yang datang ke rumah kita. Kalau dulu kita mau beli makanan, ya kita harus keluar gitu. Sekarang enggak, makanan yang datang ke kita bisa milih, diskon lagi, ya kan? Nah jadi kayak gitu, itu contoh-contoh simple sebenarnya kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kenapa akhirnya mungkin terkesan Gen Z itu less effort banget gitu. Iya, less effort kan. Ya karena memang kami hidup di era serba teknologi gitu. Tapi bukannya kami nggak bisa effort, kami akan usaha keras untuk dapat apa yang kami mau gitu. Tapi mungkin karena udah ada perbedaan pandangan, mungkin juga nilai-nilai udah beda sama generasi-generasi sebelumnya. Akhirnya perbedaan nilai itu, perbedaan pandangan itu akhirnya berimpact pada pandangan kok Gen Z gini ya gitu. Karena perbedaan pandangan aja sebenarnya dan komunikasi sebenarnya. Komunikasinya nggak lancar karena menurut pandangan Abang pribadi gitu, komunikasi itu adalah kunci dari segalanya. Tapi kalau Gen Z tuh dibilang generasi lemah gitu. Abang gimana?
mengkomunikasikan aja sebenarnya gitu. Kita kasih tahu bahwa kita tuh sebenarnya bukan lemah gitu. Kita tuh butuh diapresiasi aja. Sekecil apapun pencapaian kita. Sekecil apapun pencapaian kita, jangan anggap itu nggak ada gitu. Jadi ya misalnya nih, Umi mau negur abang tuh gini, tapi alhamdulillahnya abang tuh udah mencapai hal ini gitu. Misalnya gini deh, contoh simpelnya, bang, abang tuh bisa nggak sih nggak pulang malam gitu. Tapi alhamdulillahnya yang Umi syukuri dari abang tuh nggak pernah misalnya berbohong sama Umi, ngambil uang Umi gitu, atau misalnya berbohong sama Abi. Alhamdulillah kali ya, kayak gitu cara nasihatinnya gitu. Anak Gen Z. Iya, menurut abang ya gitu. Itu salah satu hal yang pas, dan abang kalau nggak salah juga pernah nonton videonya Dr. Aisyah Dahlan tuh, ya, yang katanya kalau misalnya nasihatin anak laki-laki ya terutama. Jadi di 60 detik pertama atau 61 menit pertama gitu, itu dikasih dulu kesalahan-kesalahannya, nanti di belakangnya baru disebutin kebaikannya. Ya nggak tahu ya, abang lupa ingat ya, tapi yang seingat abang gitu. Itu. Jadi oke, kita koreksi kesalahannya, tapi di belakang kita juga harus kasih tahu kamu tuh ada kelebihan gitu. Ya, bilang terima kasih bilang karena terima udah kasih. jadi ini. Nah gitu ya gitu. Validasi prestasi gitu bang, ke anak muda, ya ke si Gen Z ini. Kan orang tuh kebanyakan mikir gini, ya baru akan ngasih apresiasi ke anaknya kalau anaknya ngasih prestasi. Kayak misalnya dia juara di sekolah, kayak misalnya ya dia menang lomba apa gitu ya. Tapi sebetulnya buat Gen Z, apakah apresiasinya selalu bentuknya kayak gitu ya? Karena bagaimana dengan anak-anak yang dia nggak berprestasi gitu ya? Dia ya biasa-biasa aja. Iya, gitu. biasa-biasa aja kan banyak gitu ya. Maksudnya gini, yang anak yang punya prestasi gitu ya, apapun bentuk prestasi kan ada di sini gitu. Tapi yang dia levelnya biasa-biasa itu kan pasti lebih banyak ya. Nah, sebetulnya apresiasi kayak apa sih yang dipengenin sama Gen Z? Gak mesti prestasi, tapi dari perilaku. Perilaku orang itu kan dia nggak harus dalam bentuk prestasi kan, gitu. Perilaku baik, perilaku jujur, perilaku nggak pernah nyakitin orang lain, itu kan perilaku. Dia nggak muncul dalam bentuk prestasi yang diakui oleh banyak orang, tapi itu timbul dari fitrahnya sebagai seorang manusia, gitu. Nah, fitrahnya sebagai seorang manusia itu juga bisa dijadikan bahan pujian untuk dia juga bisa achieve hal-hal yang lebih besar, bukan? Gitu. Iya nggak? Masuk nggak ini? Masuk, Pak. Nah, gitu. Kira kurang lebih kayak gitulah. Oh, jadi misalnya gini, anaknya nggak pintar, tapi anaknya rajin. Nah, gitu. Itu juga harusnya. Misalnya gini. Dalam satu kelas, itu ada 2 orang, kan? Yang satunya pintar, tapi jarang masuk. Yang satunya biasa-biasa aja, tapi sering masuk terus. Nah, ini kan dia udah effort juga gitu. Walaupun secara prestasi mungkin dia kalah sama yang jarang masuk karena kalah pinter. Tapi karena dia rajin, itu kan sifat gitu. Bukan dalam bentuk prestasi. Nah, itu juga bisa dijadikan bahan pujian, motivasi untuk dia supaya achieve hal-hal yang lebih besar. Gitu. Bener juga. Iya, ya nggak? Jadi kita tuh, jadi bergaul dengan Gen Z itu akhirnya membuka pikiran kita bahwa semua orang itu punya sisi baik yang harus bisa dieksplor, nah gitu. Dan bisa diapresiasi. Nah, buat orang tua penting tuh, karena mungkin ada yang mikirnya gini, ya kalau anaknya nggak ngasih prestasi ya apa yang harus diapresiasi. Betul. Terus ya kalau misalnya dia anak baik, ya emang kan udah seharusnya. Kalau dia kalau dia nutup aurat kan udah seharusnya. Kalau dia milih nggak pacaran kan emang udah seharusnya. Iya, gitu. Kalau dia nggak bohong kan memang udah seharusnya gitu. Padahal ternyata itu juga butuh diapresiasi ya. Iya, karena itu adalah modal untuk achieve hal-hal yang lebih besar. Gitu. Orang itu kan mulai hal-hal yang besar dari hal-hal yang kecil kan. Kan itu kan generasi sebelumnya juga udah pada tahu dong itu sebelumnya. Bahwa hal-hal yang besar dicapai dari hal-hal yang kecil. Modalnya dari apa ya? Dari kepribadian. Kalau kepribadian yang nggak diakui bahwa dia baik, ya dia nggak akan merasa kalau dirinya berharga gitu.
Sekarang mau balik tanya ke Umi. Ini dari tadi Umi nanya tentang orang tua ke Gen Z gitu. Sekarang sebenarnya apa sih yang orang tua pengen gitu dari anak-anaknya gitu, anak-anak remaja ini yang masih labil ini, yang masih nggak tahu mau apa, sebenarnya apa sih maunya orang tua gitu? Kenapa sangat banyak menuntut gitu? Kenapa sangat banyak menuntut? Kenapa harus gini ngomongnya? Iya. Umi ada di sini. Iya, kenapa harus menuntut gitu? Kalau kamu tuh harus bisa ini, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini. Padahal itu bukan kompetensinya sebenarnya. Oh iya juga sih, betul juga. Iya, ya alhamdulillahnya abang dapat Umi Abi yang nggak menuntut abang untuk achieve hal-hal ini cukup apa yang abang sukai abang jalani udah gitu. Tapi kan kita ngobrol tentang orang banyak. Apa sebenarnya Umi? Kan Umi kan juga banyak ngobrol sama orang-orang tua, sama praktisi, sama profesional, sama ahli. Yang mana Umi? Ini kalau Umi ya sebagai orang tua ini ya Bang ya. Umi pengen punya anak yang lebih baik hidupnya daripada Umi. Lebih soleh daripada Umi. Lebih secara manusiawi ya. Lebih banyak uangnya daripada Umi. Nggak ngalamin masa susah. Terus juga bisa nolong lebih banyak orang daripada Umi. Jadi pengen anaknya jadi versi yang lebih baik daripada dia. Karena dia udah pernah ngalamin masalah kan. Dia udah pernah ngerasain hidupnya enak. Dia udah pernah ngerasain mungkin kayak Umi Abi udah pernah ngerasain nggak punya uang sama sekali. Harus jual kerupuk ikan patin gitu. Iya, nggak kepengen tuh abang sama adik ngerasain itu. Umi Abi dulu pernah salah. Karena belum ngaji, belum belajar Islam, nggak kepengen tuh abang ngalamin masa yang sama kayak Umi Abi. Makanya karena pengen anak itu punya versi yang lebih baik daripada orang tuanya, akhirnya ekspektasinya di sini tinggi banget gitu ekspektasinya. Dan ketika anaknya kelihatan jauh banget gitu dari ekspektasinya orang tua, itu kayak gitu gitu Bang. Iya, niatnya sebenarnya baik ya. Iya, cuma tapi kelihatannya dan anak tuh nggak semuanya bisa nerima gitu. Dan sering beda pendapatnya anak-anak suka bilang gini. Ya itu kan Abi, itu kan Umi, itu kan papa mama, ayah bunda, itu bukan aku. Aku tuh kayak gini. Padahal maksud orang tua tuh ada di sini gitu. Baik pastinya. Cuma anaknya juga ngerasa, aku nggak kepengen kayak gitu. Nah orang tuanya maksa terus nge-push gitu. Supaya anaknya ada di situ. Padahal pengen anaknya jadi lebih baik. Kayak misalnya gini deh. Orang tuanya misalnya udah ngaji. Ini misalnya aja Bang memang. Orang tuanya udah ngaji. Terus anaknya masih pacaran. Ya kan? Ya kan ada juga kan teman-teman abang yang kayak gitu. Bapak ibunya udah ngaji, ikut kajian, anaknya pacaran. Karena bapak ibunya udah tahu itu nggak boleh, akhirnya sama anaknya, akhirnya kan bentrok kan sama anaknya kan. Karena orang tuanya punya harapan bapak ibu dulu pernah salah nak. Ternyata nggak kayak gitu caranya. Tapi anaknya masih ngerasa bahwa ya ini cara aku, bukan caranya papa mama. Akhirnya kan jadi ada gap kan. Apa yang bikin gap itu terjadi? Kalau menurut Umi, nggak ngobrol, kurang komunikasi. Dan tentang ini sih, kadang-kadang orang tua tuh nggak bisa menghargai pendapat anaknya. Gini deh, sesimpel gini deh. Pas mau milih sekolah aja. Misal contoh. Orang tuanya pengen dia dimasukin ke sekolah A. Nah, sementara si anaknya pengen masuk ke sekolah C. Iya. Ya kan? Anaknya punya pertimbangan. Begini. Tapi karena orang tua pengen anaknya jadi hafiz Quran, dan di sekolah A itu khusus untuk mencetak hafiz Quran, padahal walaupun kita nggak bilang hafiz Quran itu salah ya, enggak ya. Ini sebagai contoh aja, gitu ya. Contoh ya pemirsa ya, contoh. Ya, kesel banget nih kadang-kadang kalau misalnya kamu ini contoh. Ya. Nah, akhirnya si anaknya dimasukin ke situ. Efeknya apa? Anaknya jadi troublemaker di sana. Karena dia sebenarnya nggak mau. Dia maunya jadi seniman. Sekolah C itu sekolah untuk membentuk para seniman handal. Contoh. Kenapa kalau seniman nggak boleh? Padahal senimannya itu bisa dipakai buat dakwah. Kan sebenarnya cara pandang aja gitu. Nah mungkin orang tua juga bisa mulai menghargai pendapat anaknya gitu. Padahal semua orang tua baik.
maksudnya adalah buat anaknya lebih sukses daripada dia. Ya. Ya semua orang juga udah tahu itu. Karena orang tua ngerasa, Bang, aku yang udah lebih tua, lebih punya pengalaman, lebih banyak makan asam garam. Jadi yang lebih tahu. Kalau anaknya kekeh, kalau abang ya, kalau anaknya kekeh, mendingan udah biarin aja dulu. Nanti kan kalau misalnya dia udah jatuh kan dia bakal tahu Mentok. akibat. Iya, bakal tahu nanti dia bakal balik lagi ke orang tuanya. Nih contoh simpel deh. Kalau misalnya abang lagi jalan sama adik pulang dari masjid, bang adik mau lari ya? Iya boleh gitu. Kalau dia jatuh, dia baliknya ke siapa? Ke abang. Iya, biar dia tahu rasanya jatuh tuh kayak gimana. Kalau dia nggak dikasih tahu rasanya jatuh kayak gimana? Kalau misalnya nggak boleh, pokoknya nanti nggak boleh. Tuh. Gimana mau tahu rasanya? Dia akan ngerasa dikerangkeng. Iya. Padahal kalau misalnya dia udah tahu rasanya, oh gini rasanya. Nggak mau jatuh lagi. Betul. Tapi memang dalam beberapa kasus nggak semuanya harus dirasakan langsung oleh kita. Iya. Kan ada istilahnya ada orang pintar, ada orang bijak. Apa bedanya, Bang? Orang pintar itu dia belajar dari pengalamannya sendiri. Oke. Aku pernah jatuh dan aku belajar dari situ. Iya. Kalau orang bijak, dia belajar dari pengalaman orang lain. Orang lain pernah jatuh, aku jangan sampai jatuh di tempat yang sama. Ya nggak tahu ya, ini dari guru abang sih sebenarnya sih. Bilangnya bedanya pintar orang pintar dan orang bijak. Itu. Bedanya itu. Nah, kalau Gen Z lebih banyak jadi orang pintar apa orang bijak, Bang? Nggak tahu. Itu nggak bisa diwakilkan sama satu orang itu. Oh iya. Nggak bisa. Oke. Nggak bisa itu. Karena belum ada surveinya ya, Bang. Iya, belum ada surveinya. Gitu. Iya. Jadi sebetulnya antara orang tua sama anak nih, Bang, antara orang tua yang mungkin dia baby boomers gitu ya, atau yang gen tua kali boomers, tahun 70-an kan? Itu udah masuk gen. Kalau Umi gen apa? Kalau Umi gen apa? Nggak Umi tahu. tahun 80-an. Coba Umi. Iya kayaknya. Kayaknya Umi ya. Kalau nggak ya gen XYZ udah itu gampang pasti antara itu. Nah, berarti antara orang tua sama anak, si yang Gen Z ini sebetulnya bisa ngobrol kan? Bisa. Ya alamiah semua manusia bisa ngobrol, tapi nggak semua orang bisa menghargai pendapat. Yang mahal itu kan menghargai pendapat. Simpel, kita lagi ngobrol sama orang. Kan gak enak orang yang lagi ngobrol misalnya kita main HP. Atau kita nggak ngeliat orang itu. Kan nggak merasa dihargai. Sesimpel adab gitu, manner gitu. Itu kan udah bisa kelihatan gitu. Soalnya orang tua dengerin anaknya mau apa, nanti dikasih pandangan. Kan anak juga manusia, normal, dia bisa mikir, iya ya kalau pandangan orang tuaku bener kenapa nggak aku ambil ya. Jadi dengerin dulu, saring kasih pendapat, karena orang tua kan tadi katanya lebih banyak pengalaman, ya kan? Nah, akhirnya dikasih masukan ke anaknya. Kalau anaknya tetap kekeh, ya silahkan. Ayah ambil aja jalan. Nanti kalau misalnya udah jatuh, ntar mereka juga ke siapa? Ke orang tuanya. Iya, nggak mungkin ke orang lain. Nggak bakal jauh-jauh. Gitu. Gen Z. Berarti sebetulnya di Gen abang Z. Abang tuh sebenarnya juga suka bingung. Mungkin abang harus ngobrol sama ahli atau praktisi gitu ya. Kenapa mandang Gen Z tuh jadi kayak gimana gitu? Itu, Bang. Orang-orang yang lemes. Terus ya karena mereka udah berinteraksi secara langsung punya di dunia banyak mau tapi nggak banyak effort gitu. Terus nggak siap dengan masalah yang segudang, hidupnya pengen yang gampang. Tapi make sense kayak yang abang bilang tadi, emang karena hidupnya di zaman yang udah serba teknologi yang bikin kita nggak perlu effort banyak, bahkan seringkali jadi raja dan ratu gitu ya dalam tanda kutip, akhirnya bikin ya punya pikiran kayak gitu. Padahal sebetulnya ada sisi lain dari Gen Z yang harus diakui ya, sama kayak Umi Abi gitu, atau kayak orang-orang tua, atau mungkin pebisnis, pengusaha yang punya karyawannya Gen Z. Apa, Bang, kelebihannya Gen Z? Kalau menurut abang sebagai Gen Z? Pembelajaran cepat. Oh, fast learner. Fast learner. Karena kita kan udah terbiasa dengan teknologi. Yang dimana teknologi itu memudahkan kita untuk dapat informasi. Jadi Gen Z itu secara alamiah ya, kalau misalnya abang pendapatnya adalah dia adalah orang-orang yang fast learner. Pembelajaran yang cepat. Merasa ingin tahunya tinggi.
Ini kalau misalnya kayak gini nanti jadinya kayak gimana ya? Nanti kalau kayak gini jadinya kayak gimana ya gitu. Gitu. Jadi intinya pembelajaran yang cepat dan butuh diarahkan dan dimengerti. Mungkin kadang-kadang untuk para CEO nggak punya waktu lagi untuk ngertiin orang-orang ya kan. Nggak punya waktu lagi karena dia kan harus mikirin strategi. Plannya di 2025 nih apa. Mungkin untuk para pimpinan bisnis gitu, setingkat CEO, CFO gitu, udah nggak punya waktu lagi buat itu. Nah, Abang nggak tahu tuh di struktur perkantoran yang profesional siapakah yang harus bertanggung jawab atas kejiwaan ya, kejiwaan para karyawannya. Abang nggak tahu ya. Mungkin HRD mungkin nggak tahu juga gitu. Karena HRD juga kerjaan udah banyak. Abang nggak tahu apakah mereka harus bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Abang nggak tahu. Jadi ya kita tidak bahas dari profesional. Yeah, tapi kalau anak-anak kuliah, SMP, sama sekolah lah, berarti orang tua. Orang tua. Yang harus punya peran. Iya. Orang tua dan guru BK sih menurut Abang. Nah, ini menarik nih guru BK nih. Itu. Image guru BK. Zaman Umi dulu nih ya. Zaman Umi ya. Zaman Umi itu guru BK itu yang paling kejam di antara guru yang lain. Terus kerjanya pasti ngasih hukuman, ya. Mukanya nggak ada senyum-senyumnya, ya. Paling ditakuti. Dan kalau udah dipanggil guru BK itu, wow. Pokoknya udah paling siswa bermasalah gitu ya. Iya betul Bang, itu Bang. Jangan sekarang Bang. Ini Abang ambil kasus di sekolah Abang aja, guru BK ya. Guru BK itu adalah guru yang paling dicintai. Oh gitu Bang. Guru BK tuh sekarang tuh ada 2. Yang satunya ibu-ibu, yang satunya bapak-bapak. Iya. Dan ibu-ibu itu Masya Allah itu kalau misalnya bener-bener ibu banget. Bener-bener ibu banget. Bahkan anak yang nggak dapat sosok ibu, itu dapat sosok ibu di dia gitu. Di beliau ini. Pokoknya untuk guru BK Insan Tama, I love you lah pokoknya. Oh, di-mention sekolahnya. Iya, ya nggak apa-apa dong. Iya. Kan siapa tahu SPP-nya bisa turun kan. Gitu. Terus? Jadi guru BK di sekolah Abang gitu ya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa share guru BK di sekolahnya gimana. Iya. Untuk yang bapak-bapaknya, beliau sangat kebapak-bapakan dan sangat lawak. Jadi asik gitu ngobrolnya. Kalau misalnya udah beliau yang ngawas ujian tuh, udah yeay gitu. Seneng banget gitu. Nah jadi sekarang kami gitu berpandangan guru BK itu adalah tempat di mana kami bisa cerita. Nah, jadi yang penting untuk anak sekolah tuh ya, yang 2 tuh menurut Abang. Yang pertama orang tua, yang kedua tuh guru BK. Kenapa? Guru BK tuh kan bimbingan konseling kan, bukan bimbingan kekejaman kan. Iya dong, kan konseling. Akhirnya seharusnya guru BK ini adalah orang-orang yang kompeten di bidang konseling. Nah, faktanya apa? Ada orang yang nggak kompeten dan dia tidak menjalankan nilai-nilai konseling. Mending kalau misalnya dia bukan lulusan, misalnya dia sarjana ekonomi, dia masuk jadi guru BK, tapi dia mengamalkan nilai-nilai konseling. Oke, tapi udahlah lulusan sarjana ekonomi misalnya, dia nggak mengamalkan ini, akhirnya jadi tukang pukul. Ya kayak Umi bilang tadi misalnya gitu. Ini contoh ya. Ini kita pakai banyak contoh supaya audiens juga lebih paham gitu. Nah, sama yang kedua orang tua pastinya, karena ya secara biologis gitu. Jadi kalau di sekolah Abang, teman-teman Abang jadi sengaja cari masalah supaya masuk ruang BK. Sangat nyaman di ruang BK itu kan selalu ada makanan. Gitu. Dan misalnya nih kita lagi puasa Senin Kamis nih. Kita Kita masuk ke ruang BK. Di ruang BK kan ada snack. Bu boleh nggak Bu saya minta? Oh iya nggak apa-apa. Padahal itu lagi hari Senin Kamis. Boleh, nggak masalah. Karena apa? Di sanalah mereka bisa menemukan kenyamanan. Tempat di mana mereka bisa dihargai, didengar, bahkan datang ke ruang BK untuk ngambil permen aja pun nggak masalah gitu. Jadi kayak enjoy. Bukan pas ada maunya datang. Pas nggak ada maunya pun siswa nyaman. Gitu. Jadi akhirnya ketika ada masalah siswa pun nyaman. Cerita sama guru BK. Itu guru BK ya? Iya. Konseling memang bener-bener fungsi konseling tuh ada gitu. Kenapa orang tua menitipkan anak ke sekolah? Karena pertama orang tua sibuk, yang kedua keterbatasan ilmu. Kalau guru yang bertugas untuk memberikan bimbingan atas jalan hidup pun nggak bener, apa yang mau diharapkan? Iya. Gitu. Berarti menurut Abang perlu nggak orang tua juga punya ilmu konseling? Perlu banget. Kan sekarang banyak
kelas parenting. Di episode sebelumnya nih ya, kan yang Umi, Abi sama Abah Ihsan. Nah, itu wajib banget tuh buat ditonton tuh. Ya, sekalian marketing. Ya, yang episode belakang gitu. Jualan terus Iya, jualan terus. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya. Selagi bukan jualan jasa haram ya. Iya, betul. Gitu. Jadi orang tua penting, guru yang berkompeten pun penting. Kalau ini disatukan, jadi. Anaknya si Gen Z ini insya Allah nggak akan jadi anak bermasalah. Betul. Malah akan jadi masalahnya dia terlalu berprestasi. Nah, gitu. Loh. Terlalu berprestasi itu masalah. Nah, masalahnya kan kita sekarang ubah mindset gitu kan. Ayong udah bilang tadi masalah. Pokoknya Abang pengen bikin konten ini tuh buat change opinion. Buat merubah opini orang. Masalahnya dia terlalu berprestasi. Apa masalahnya? Bukannya itu ekspektasi orang tua. Kalau Umi jadi orang tua tuh malah seneng. Ini ekspektasi orang tuanya nih. Dia anaknya segini. Nah. Lah bagus dong Bang. Bagus, makanya itu kan masalahnya dia terlalu berprestasi. Apalagi yang mau dicari gitu. Menurut Abang ya, sesederhana pandangan Abang gitu, guru yang ada di sekolah yang berkompeten, yang berakhlak Islam gitu, mengamalkan nilai-nilai guru sebagai seorang guru. Bukan bukan sebagai pendidik ya. Iya, sebagai bukan pendidik. Cuma pengajar. Iya, ada pengajar dan pendidik ya, kalau kata Umi ya. Dia pendidik. Dan orang tua yang juga paham akan keren banget ya. Itu bisa digabung. Anaknya bukan banyak masalah, masalahnya dia terlalu berprestasi. Nah itu. Itu yang bingung kan Umi kan? Bang. Iya. Bingung kan Umi kan? Ya itulah pola pikir Abang tuh. Emang kadang-kadang suka bingung gitu. Gitu. Out of the box banget soalnya. Gitu, Mi. Jadi dia akan jadi orang yang hebat, yang keren ya dalam semua hal lah ya. Maksudnya bukan cuma dalam prestasi akademik aja ya Bang ya, tapi dalam semua hal dia akan jadi orang yang all out, akan jadi orang yang amanah, jujur, tekun, teliti, bertanggung jawab semua ya. Menurut Abang sih kalau kayak gitu nggak akan semuanya. Tapi ada satu bidang yang dia memang sangat-sangat expert di situ. Karena manusia itu kan dia diciptakan untuk saling melengkapi, bukan? Gitu. Ada kalau yang kayak Umi sebutkan kesannya manusia sempurna yang sangat super gitu ya. Kalau Abang mungkin berpandangannya dia nggak pintar, tapi dia tekun gitu. Karena apa? Dia dapat perhatian dari orang tua, dia dapat perhatian dari guru. Walaupun dia secara akademik gak pintar, tapi dia orang yang mampu mempelajari hal-hal itu secara mendalam gitu. Nah, akhirnya dia jadi expert di situ. Ada orang yang jago ngomong, tapi dia akademiknya kurang. Ada yang dia jago olahraga, jago akademik, tapi mungkin dia ada kurang di bidang yang lain gitu. Akhirnya saling melengkapi gitu. Tapi kalau dibilang Gen Z orang yang bosenan gimana tuh Bang? Bosenan? Karena Gen Z itu mungkin suka hidup dinamis gitu. Mungkin, kenapa Bang bilang mungkin? Karena ini nggak bisa disamaratakan semuanya. Tetap nggak bisa disamaratakan. Jadi bisa. Ini bukan cuma Gen Z aja sebetulnya ya? Bukan, gitu. Ya kalau misalnya kayak Kutu Loncat sebenarnya bisa dipandang dari sisi positif dan negatif. Gitu. Positifnya adalah mungkin dia pengen nyari pengalaman yang baru. Dia nggak suka ada di zona nyaman. Kan itu kan juga bisa disebut Kutu Loncat. Gitu. Kalau misalnya dibilang Kutu Loncat 1 tahun udah pindah ya mungkin cukup 1 tahun itu dia belajar di situ. Kan kayak gitu. Bisa aja kan kayak gitu. Dia cukup belajar satu tempat 1 tahun, dia pengen belajar di tempat yang lain. Dia pengen belajar di tempat karena dia pembelajaran yang cepat kan. Kayak kita udah bilang gitu. So akhirnya menjadi seorang yang punya banyak pengalaman gitu. Ya bisa jadi kayak gitu ya gitu. Iya. Bisa jadi juga dipandang jadi tadi positifnya, negatifnya bisa jadi memang dia ada masalah dengan mental gitu, gampang kena mental ya bisa aja, bisa dibenarkan gitu. Kasuistik lah. Iya. Jadi sebetulnya Gen Z ini ya sama aja ya. Kayak zaman Umi Abi, ia manusia, ia punya nafsu, ya punya mau, punya keinginan. Terus juga cuma memang bedanya udah dikelilingin sama kemudahan teknologi. Sama keinstanan ya Bang ya, sehingga itu yang akhirnya jadi sedikit banyak mempengaruhi karakternya anak-anak Gen Z ya, atau anak muda Gen Z sekarang. Benar. Tapi
Umi tuh seneng tuh tadi sama insight abang. Ternyata mereka bisa loh jadi orang-orang yang punya prestasi asal mereka didampingi oleh orang tua yang hebat ya. Iya, yang pengetahuan ngerti cukup. mereka, mau denger, ya itu tadi bang ya, mau denger, ngertiin mereka, paham mereka, sama punya guru di sekolah ya. Betul. Karena kan sejatinya memang sekolah dan orang tua kan harus bersinergi, gitu. Emang harus punya satu tujuan, gitu. Kalau beda kalau misalnya orang tuanya tujuannya A, sekolah tujuannya C, kan beda, nggak ketemu gitu. Akhirnya anaknya bingung, anaknya harus milih sekolah atau milih orang tua, gitu kan, bingung kan, ya kasihan gitu. Memang orang tua pendidikan di rumah dan sekolah pendidikan di formal gitu, memang harus punya satu tujuan gitu, mau jadiin insan-insannya jadi apa gitu ya, jadi insan yang utama gitu ya, insan tama gitu. Jualan lagi di sekolah. Gitu. Ya, habisin Xiaomi abang. Nanti kita ngobrol lagi.